Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada hari Kamis ini tanggal 25 Mei Pro 2 Agustus School ada di SMA Negeri 2 Melabo. Tepuk tangannya dong. Sebelum acara kita mulai, Meza. Ya, benar sekali. Tentu saja kita juga akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang tentu saja akan dibacakan oleh adik kita, yaitu Fitri Sukainatun Nizar. Kepada adik kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratim minan nar wa kuntum ala syafa hufratim minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Melabuh kepada Bapak Burhanuddin SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baiklah pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita sama-sama duduk dalam rangka program Go to School di SMA Negeri 2 Melabuh. Selawat beriring salam tak lupa pula kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala RRI beserta timnya yang telah hadir di SMA Negeri 2 Melabuh. Yang kami hormati Bapak Ketua KIP Aceh Barat, juga alumni dari SMA Negeri 2 Melabuh Leting 92 Bapak Teku Novian beserta jajarannya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, anak-anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah pada hari ini pertama-tama kita ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan dari RRI dan KIP berkunjung ke sekolah kita walaupun hanya 1 jam, akan tetapi tersimpan di dalam memori, tersimpan di dalam Instagram, tersimpan dalam media sosial selama-lamanya. Dan mudah-mudahan juga silaturahmi yang telah terbentuk pada hari ini adalah semoga menjadi silaturahmi yang bermakna, terutama untuk kami warga SMA Negeri 2 Melabuh dan kepada kita semuanya. Pada hari ini tentunya nanti akan ada sosialisasi tentang gerakan cerdas memilih dari Bapak Ketua KIP Aceh Barat, dan ada pertunjukan dari anak-anak kami. Dan hari ini adalah sangat momen yang paling bagus Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena pada hari Sabtu itu ada lomba LSN, yaitu terdiri dari pencak silat, puisi dan lain sebagainya, nyanyi solo. Hari ini kami tampilkan sebelum tampil lomba tingkat SMA se-Aceh Barat. Ini adalah momen yang sangat berharga, sehingga anak-anak kami nantinya sebelum tampil di tingkat kabupaten, tentunya hari ini sudah menampilkan kebolehannya di hadapan kita bersama. Tentunya kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan dari Bapak dan Ibu Pembina dapat untuk memperbaikinya kembali, masih ada kesempatan beberapa hari ini apa-apa yang perlu disempurnakan kembali. Pembawa acara yang berbahagia, pada hari ini tentunya kita tidak lama lagi dihadapi dengan pemilu 2024. Kalian adalah generasi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Itu dapat cerdas memilih, bukan seperti memilih atau membeli kucing dalam karung. Kita tidak tahu apa itu kucing garung dan kucing lain sebagainya, tetapi kita dapat melihat kandidat-kandidat yang dapat membawa perubahan, khususnya di Aceh Barat dan umumnya di Aceh dan Indonesia. Maka kehadiran KIP pada hari ini, kalian adalah sebagai duta untuk abang, kakak, orang tua kalian, bagaimana memilih yang cerdas. Tentunya nanti dari Ketua KIP akan menyampaikan panjang lebar tentang bagaimana kita memilih yang baik. Selanjutnya tentang RRI ini juga adalah ajang promosi baik sekolah kita untuk dikenal di penjuru dunia dan di Aceh dan Indonesia. Karena lewat informasi RRI dan media lainnya, sekolah kita itu dikenal. Maka mitos
atau paradigma yang mengatakan kalau kita pamer di status itu namanya ria. Kalau kita misalnya ada kegiatan-kegiatan di sekolah itu misalnya kita taruh dalam Facebook, itu sok pamer. Memang dengan pamer itulah kita dikenal oleh orang. Karena untuk melihat identitas bagaimana profil dan keunggulan SMA 2 ini akan melihat dari 3 ini. Ya, Instagram, web dan lain sebagainya. Walaupun orang Irian Jaya dapat melihat perkembangan SMA 2 itu bukan hanya datang ke sekolah kita. Lewat media sosial dapat melihat. Sama juga seperti abang-abang kakak-kakak kalian yang kelas 3 yang baru tamat. Melihat bagaimana profil SMA di perguruan tinggi di Jayapura, di UGM di Pulau Jawa, tidak harus datang ke Pulau Jawa. Cukup melihat profilnya bagaimana, prestasinya bagaimana. Begitu juga dengan sekolah kita ini. Alhamdulillah, dengan kita mungkin promosi lewat status dan Instagram dan sebagainya, kita menyadari sendiri pada tahun ini sekolah kita memang luar biasa. Adik-adik yang dari MSN dan SMP untuk ikut atau menjadi siswa baru di sini. Tentunya ini adalah peran media sosial yang sangat berguna, berjasa untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan di sekolah kita. Selanjutnya Bapak Ibu anak-anak kami yang berbahagia, RRI adalah mitra setia kita. Kita tahu bersama di saat saya menjadi kepala SMA Negeri 3 Melabuh di saat Covid, saya juga mengikuti Bapak dan Ibu guru dari SMA 2 menjadi pemateri di radio RRI. Begitu juga dengan Ustadz Bayat yang tidak asing lagi dengan RRI. Maka mudah-mudahan mitra sejati ini dapat kita pertahankan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Dan juga saya sendiri pernah diundang kemarin pada 3 bulan atau 4 bulan yang lalu oleh Pak John Nehru menjadi diskusi dialog di saat itu. Juga Ustadz Baya. Mudah-mudahan anak-anak kami juga suatu saat juga akan diundang, apakah ketua OSIS atau yang lain sebagainya, untuk memperkenalkan diri bagaimana SMA 2 yang sesungguhnya. Dan pada tahun ini sebagai informasi kepada Kakanda alumni Bapak Teguh Nopian, karena juga alumni Leting 92, KSN pada tahun ini kita juara umum tingkat Kabupaten Aceh Barat. Ini adalah sebuah kebanggaan dan bimbingan dari Bapak Ibu yang lain. Begitu juga kita olahraga, kita mendapat juara 3 tingkat Kabupaten Aceh Barat. Begitu, dan ada lagi prestasi-prestasi yang lain yang ditorehkan oleh sekolah ini. Sekali lagi, tanpa kita promosi lewat status Facebook dan lain sebagainya, orang tidak tahu prestasi Semanda yang kita bangga-banggakan ini. Maka kami mengajak kepada anak-anak kami semuanya, postinglah yang bagus-bagus tentang status dan yang lain sebagainya. Jangan kalian posting yang kurang beretika, karena juga dapat mencemari SMA 2 ini yang sudah sangat bagus, diharumkan oleh kakak-kakak alumni di SMA Negeri 2 ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Melabuh. Dan selanjutnya kita panggilkan sambutan dari Bapak Kepala LPP RRI Melabuh, yaitu Bapak Peri Widodo. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pak Burhanuddin, yang kami hormati juga Ketua KIP Aceh Barat Pak Tengku Novian serta jajarannya, serta juga para guru SMA Negeri 2 yang hadir di pagi hari ini, dan juga kepada anak-anakku murid SMA Negeri 2 yang hadir pada hari ini, sekaligus para pejabat struktural di RRI Melabu dan juga tim pendukung kegiatan Goes to School yang saya sayangi. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya juga kita pada pagi yang berbahagia ini masih diberikannya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di halaman yang cukup asri ini di SMA Negeri 2 guna pelaksanaan kegiatan Go to School dari RRI Melabu. Semoga dari kegiatan ini dapat memberikan nilai tambah khususnya kepada siswa-siswi kita, generasi penerus, untuk mengharumkan nama bangsa dan daerah, terutama sekali di Aceh Barat. Salawat dan salam tak lupa kita hibahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin hingga yaumil akhir. Anak-anakku sekalian, seluruh undangan yang berbahagia, berbagai program yang dilakukan oleh RRI Melabu kami berupaya maksimal. Tidak lain adalah memberikan edukasi, memberikan informasi yang positif kepada seluruh masyarakat yang ada di Aceh Barat, terutama sekali anak-anak didik mulai dari siswa-siswi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas hingga ke jenjang mahasiswa. Kita berupaya dengan berbagai program yang ada. Satu di antaranya Go to School. Program Go to School ini sendiri merupakan program kegiatan secara kontinu kita lakukan, namun di tahun 2023 menuju 2024 kita ada pesta demokrasi. Makanya program ini dinamakan program Cerdas Memilih, yang nanti launching secara nasional yang akan diikuti oleh 97 stasiun yang ada di Indonesia. Kita akan laksanakan di Universitas Teguh Umar pada tanggal 31 Mei 2023. Itu juga nanti akan mengusung tema Gerakan Cerdas Memilih khusus untuk mahasiswa yang ada di seluruh Aceh Barat. Namun juga ada termin kedua nanti, insya Allah kita akan fokuskan kepada seluruh siswa-siswi yang ada di Aceh Barat. Kita masih memilih, nanti akan melihat venue yang bagus untuk kegiatan serupa yang akan dilakukan seperti di Universitas Teguh Umar. Kami juga berharap nanti selesai ini kita juga akan mendengarkan sosialisasi mengenai pemilu 2024 yang nanti akan disampaikan oleh Ketua KIP Bapak Novian, pemahaman serta juga tahapan serta juga rencana pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh KIP di Aceh Barat ini sendiri. Semoga apa yang akan nanti disampaikan oleh KIP, anak-anak siswa-siswi sebagai pemilih pemula bisa paham, bisa mengetahui, serta juga mungkin bisa bertanya langsung kepada Ketua KIP dan anggotanya yang nanti akan memaparkan atau mensosialisasikan kegiatan ini. Ini tidak lain RRI sebagai
media sosial, media pemersatu bangsa, memberikan edukasi ini biar masyarakat, terutama sekali ada di siswa-siswi SMA, biar paham apa tuh namanya pemilu, pesta demokrasi itu seperti apa. Ini yang nanti kita akan tindak lanjuti, baik itu melalui dialog di ruang terbuka seperti saat yang kita lakukan, dan juga dialog di ruang tertutup seperti di studio. Berbagai program lagi yang akan dilakukan oleh RRI itu sesuai dengan instruksi pusat. Kita juga nanti ada kegiatan terutama sekali dalam tahapan kampanye, yaitu ada kampanye monologis, ada juga kampanye dialogis yang nanti akan kita undang seluruh partai politik yang ada di Aceh Barat ini, termasuk partai lokal. Nanti biar masyarakat, terutama sekali pendengar kita yang ada di Aceh Barat, biar paham, biar tahu visi misi yang dilakukan oleh seluruh partai yang ada di Indonesia, terutama sekali di Aceh Barat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga penyelenggaraan kegiatan Go to School kali ini bisa berdampak positif untuk kita semua, terutama sekali buat masyarakat yang ada di Aceh Barat, khususnya lagi buat siswa-siswi SMA Negeri 2 Melabu. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak. Minta waktu sebentar Pak, karena kita juga ada penyerahan cenderamata dari LPP RRI Melabu kepada Kepala SMA Negeri 2 Melabu. Kepada Bapak kami persilahkan ke depan Pak. Ke tengah ada Pak. Baik, baru saja tadi kita saksikan bersama-sama sambutan dari Bapak Kepsa LPP RRI Melabu, Pak Peri Widodo, serta penyerahan cenderamata. Ya. Dan selanjutnya Meza. Kita coba dengarkan juga sambutan dari KIP Aceh Barat, yaitu Bapak T. Novian Nukman. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Penghormatan kami pertama-tama kepada Kepala RRI Melabu, Bapak Peri Widodo, yang telah menyelenggarakan acara ini dengan sangat luar biasa. Gerakan Cerdas Memilih, bagian dari Gerakan Cerdas Memilih acara RRI Goes to School. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Melabu beserta seluruh Dewan Guru. Juga penghormatan kami tadi kepada seluruh jajaran staf RRI beserta kru. Yang kami hormati juga hadir bersama kami hari ini dari KIP Aceh Barat, Pak Andi dan staf, dan terutama izinkan saya menyampaikan kebanggaan saya, salam saya untuk seluruh murid-murid SMA Negeri 2 yang hari ini berhadir. Apa kabar semua?
Ulangi, luar biasa jawabnya. Apa kabar semua? Biasa. Alhamdulillah. Ini adalah momentum yang bagi saya agak sedikit mengharukan karena saya memang 30 tahun yang lalu pernah ada di sini juga. Alumni tahun 92. Dan memang sudah beberapa kali kita berkunjung ke sini. Alhamdulillah sudah banyak perubahan di SMA Negeri yang kita cintai ini. Mungkin guru-guru saya nggak kenal lagi karena mungkin guru-guru saya udah pada pensiun, Pak. Jadi mungkin karena saya selesai tamat 30 tahun yang lalu. Kami hadir hari ini sesuai dengan undangan dan karena juga waktu yang terbatas, saya memanfaatkan momen ini untuk pertama-tama mungkin menyampaikan secara umum dulu terkait dengan pemilu. Nanti akan ada juga Bang Andi. Beliau memang lebih giat dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Nah, pada hari ini mungkin kita sama-sama harus ketahui juga bahwa kita sedang berada pada tahapan penting dalam pemilu 2024. Kita baru saja KIP Aceh Barat menerima pendaftaran 22 partai politik. Ada 461 calon anggota legislatif yang kita terima dari 22 partai politik tersebut. Juga sudah diterima juga pendaftaran di KIP Aceh untuk calon anggota DPRA dan KPU RI untuk calon anggota DPR RI. Itu adalah pilihan nanti yang akan kita bagi kita untuk memilih nanti. Nanti juga akan ada tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden. Nah, terkait dengan hari ini judulnya Gerakan Cerdas Memilih, kami berhadapan karena memang audiennya ini adalah para pemilih pemula. Jadi para pemilih pemula, kita tahu bahwa pemuda adalah disebut agent of change, agen perubahan. Jadi di tangan pemuda-pemuda lah nanti kita harapkan adanya perubahan dalam menentukan arah masa depan bangsa ini. Kita harapkan dengan gerakan cerdas memilih, para pemuda, para siswa yang nantinya akan menjadi pemilih pemula pada pemilu 24 melek politik. Jadi kalaupun tidak pakar, paling tidak jangan sampai buta politik. Kenapa? Karena persoalan memilih itu bukan persoalan sepele, adik-adik. Saya panggil adik-adik karena memang anggap saya abang kalian gitu. Maaf, Pak. Persoalan memilih itu bukan persoalan sederhana. Siapa yang akan nanti dipilih sebagai calon anggota legislatif, sebagai bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, presiden, dan wakil presiden akan menentukan bagaimana nasib kita. Tinggi rendahnya biaya sekolah, bagus tidaknya fasilitas sekolah, bagus tidaknya nanti fasilitas jalan, air minum, listrik, dan lain-lain. Itu dimulai dari mana? Dari putusan-putusan politik. Jadi bukan persoalan sederhana dalam memilih calon anggota legislatif. Tadi sudah disampaikan nanti juga setelah ini akan ada masa kampanye. Ada kampanye dialogis, ada juga melalui media sosial. Itu juga mohon untuk digunakan sebaik-baiknya. Dan juga salah satu pesan penting saya bahwa pada anak-anak muda bahwa tema pemilu 2024 ini adalah pemilu adalah sarana integrasi bangsa. Jadi jangan sampai pemilu ini menjadi ajang pemecah belah. Pilihan boleh berbeda, tapi kita tetap harus satu. Kita semua bersaudara. Jangan sampai dengan pilihan kita saling mencaci maki, saling jelek-menjelekkan. Nah, disitulah harapan saya bagi anak muda nantinya, bahwa anak muda akan punya lebih banyak idealisme, karena belum syarat dengan berbagai kepentingan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ke depan akan terwujud, akan terpilih pemimpin-pemimpin yang
yang membawa kita ke dalam negara yang adil, makmur dan sejahtera. Semoga juga nanti pemilu yang kita akan menjadi pemilu yang bermartabat. Saya tidak memperpanjang sambutan saya, izinkanlah saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pihak RRI yang telah menyelenggarakan acara ini. Ini sangat mendukung kerja-kerja kepemiluan kami, Pak. Kita juga berharap nanti akan ada kegiatan-kegiatan serupa, dan juga nanti kita harapkan juga para siswa bisa saja mungkin membuat event-event atau membuat sekarang karena media melalui TikTok, melalui Instagram bisa buat konten-konten yang terkait dengan pemilu. Insya Allah juga kita ke depan juga KIP akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang melibatkan para pemilih pemula, bisa jadi berbentuk lomba dan lain-lain. Mungkin itu saja, nanti akan juga ada penyampaian lebih dalam terkait dengan tahapan, terkait dengan teknis pemilu secara singkat nanti oleh Pak Andi Saimitra. Mungkin itu dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Teguh Novia Nukman selaku Ketua KIP Aceh Barat ya. Dan juga selanjutnya acara seremonial ini kita tutup dulu dengan doa oleh adik kita dari siswa SMA 2 Negeri Melabo, ada Habibur Rahman. Kepada Habibur Rahman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala khatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najati minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Fa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah acara seremonialnya sudah selesai. Supaya tambah semangat karena nanti kita juga bakal ada penampilan tarian dan juga sosialisasi juga. Terus juga ada penampilan solo baca puisi dan juga pencak silat serta TikTok. Supaya lebih semangat, SMA 2 punya jingle nggak? Punya yel-yel nggak? Ada yang bisa pandu yel-yel nggak? Nah, selagi dipersiapkan yel-yel dari SMA 2, kita yel-yel RRI dulu. Benar banget ya. Peragain ya Kameza ya. Sama-sama yuk kita yel-yel dulu biar semangat. Ya. 1, 2, 3. RRI kami bisa,
pasti bisa, RRI luar biasa. Gitu ya, ikutin gerakan Kak Meiza ya. Dengan jempolnya ya. Semangat nggak sih untuk pagi hari ini? Oke, nah tarian udah boleh siap-siap. Kita Oke. yel-yel dulu. Sekali lagi, RRI kami bisa, pasti bisa, RRI luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Untuk yel-yel dari Semanda. Oh, sekali lagi ya. Oke, kita sekali lagi biar lebih semangat. Yang di belakang mana dong suaranya? Oke, biasanya kalau cowok-cowok tuh suaranya besar ya kan? Ya, kita ulangi sekali lagi ya. Kak Nanda pimpin Kak Nanda. Oke, sekali lagi, RRI Kami bisa, pasti bisa, RRI luar biasa. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya Dari kita SMA 2 Oke. ada yel-yelnya Ada yang nggak? bisa pandu salah satunya yel-yel dari SMA Negeri 2. atau ada. atau dipersiapkan dulu. Kita tarian dulu, oke? Nah, Oke, yaudah. baik ya. Kita- Sambil mereka mempersiapkan yel-yelnya, kita lihat dulu penampilan teman-teman kita untuk menarikan tarian Ranu Pelampuan ya Nandar ya. Iya, Nah, ada ini dari mana tuh? Nah, ini adalah penampilan tarian Ranu Pelampuan kita dari Sanggar Gema Muare. Muare. Nah, ini Ada Ada Syara adik-adik Anissa, kita. Airin Sabrina, Intan, Salwa, dan juga Aisyah. Iya. Nah, kami persilakan nih mengambil tempat dulu. Oke, silakan. Kita mundur Oke. dulu mic-nya. Ya, mundur dulu ya. Sudah siap tempatnya, musiknya operator sudah ready. Ambil tempat di depan dulu sayang. Baik, ini dia tarian Ranu Pelampuan dari SMA 2 Melabu.
Udah keburu kabur adik-adiknya. Mau ngajak ngobrol tadi padahal Meza. Ya Meza juga mau bilang kayak gitu tadi ya. Iya, Aduh, itu dia tadi penampilan ya dari Ya, adik-adik kita. dari Sanggar Gema Meware. Beri tepuk tangan sekali lagi yang sangat meriah untuk teman-teman kita. Oke, boleh salah Ya. satunya mungkin ke sini kita Ya. ngobrol dulu. Siapa Dua nih? orang boleh. Iya. Silakan, karena Bang Nanda ini sama Kameza mau kenalan dulu sama Ya. adik-adik ya. Mana tahu masih single gitu ya, katakan Aduh, Anda. masih SMA Meza, ya Allah ya. Ya. Dengan siapa nih? Mic-nya dong. Dengan Syara Anissa. Dengan Syara Anisha. Tadi teman-temannya ada siapa-siapa aja? Boleh disebutin salah satu? Ada Airin Sabrina Zikra, Aha. ada Intan, Aha. ada Shalwa, Mhm. ada Salwa. Udah berapa lama belajar tarian ini? Udah, kalau Randup udah dari SD. Udah dari SD. Oh, udah luar biasa, makanya tadi pintar semua, nggak ada yang salah sama sekali ya. Luar biasa. Katanya mau ikut lomba ntar. Iya. Ikut lomba FLS 2N. Iya. Oke, insya Allah semoga menang. Kelas berapa teman-teman? Ada yang dari kelas 10, Aha. ada yang dari kelas 11. Ada yang dari kelas 10, kelas 11, kelas 12-nya udah nggak? Kelas 12 udah tamat, Kak. Oh iya, udah tambah. 9, 10, 11. Iya, 9, 10. Oh tadi 10, 11. 10, 11, Oh 10, 12. 11, 12. Oh oke. Baiklah kalau gitu, nama ininya, teman-temannya, grupnya tadi apa? Sanggar Gema Meware. Sanggar Gema Gema Meware. Gema Muari. Tepuk tangan dulu dong. Kita masih nunggu yel-yel ya dari teman-teman SMA. Silakan adik duduk Ya, kembali. terima kasih ya. Iya, Semoga Meza. aja nanti tarian Ranut Perempuan ini yang mewakili SMA Negeri 2 Malabo ini bisa mendapat juara di tingkat nasional lagi ya. Oke. Atau provinsi ya, SL2N ya. Tingkat kabupaten baru provinsi. Oke. Baiklah kalau begitu Meza, kamu dulu waktu sekolah ada ikut-ikutan ekstrakurikuler Ikut kayak dong, gitu? kalau aku itu dari sekolah min sama kayak katanya dari SD kan. Tapi pas TK aku juga udah ikutan. Itu kan Udah. masih mungil-mungil sekali ya. Oh iya, luar biasa. Harusnya tadi Iya. Meza juga nari ya. Iya. Tapi sekarang udah lupa gerakannya kalau misalnya nggak latihan dong. Iya kan? Nah Gitu. selanjutnya kita masih nunggu yel-yel ya. Nanti Iya. dari adik-adik yang berani kasih Ya. yel-yel, ada hadiah nanti pokoknya ya. Hadiah Nanti apa, yang Kanada? pandi, yang pandi, yang pandu yang yel-yel pandu. dari SMA 2. Dibuat Oke. aja dulu sekarang, nggak Iya. apa-apa ya. Biar lebih meriah lagi, biar lebih semangat lagi kalian walaupun cuaca panas, ada yang di bawah matahari, ada yang di bawah pohon gitu ya. Nggak apa-apa. Tetap harus semangat ya kan? Cuma 1 jam Cuma ya. 1 jam. 1 jam Oke. setengah baru kosong. Iya. Nah selanjutnya nih Meza, Iya. Nah, selanjutnya kita juga sosialisasi. akan mendengarkan sosialisasi. Nah, ini juga penting banget buat kita adik-adik apalagi. Nah, para pemilih pemula yang tentu saja harus mengenal apa sih yang namanya pemilu. Nah, untuk apa sih kita memilih dan lain sebagainya. Tentu saja Kak Nanda, Iya. kalian semua juga harus mempersiapkan pertanyaan ya. Iya. Minimal 2 atau 3 pertanyaan. Boleh, nanti buat yang mau Ya. langsung bertanya Bener. bersama dengan narasumber kita di sini Ya. ada Bapak Andi Sayumitra dari Oke. KIP. Nanti silakan bertanya. Tapi Ya. sebelumnya kita dengarkan dulu sosialisasi Oke. dari KIP Aceh Barat, disampaikan sosialisasinya oleh Bapak Andi Sayumitra. Ya. Kepada Bapak Andi, dosennya Nanda dulu ini loh teman-teman. Itu dia ya, luar biasa Bapak kita ya. Masih muda juga ternyata ya. Oke. Baik. Bapak, apa kabar Pak untuk hari ini? Alhamdulillah, Mananda sehat. Ya, gimana perasaannya bisa hadir di acara Go to School SMA Negeri 2 Melabo? Luar biasa ya, apresiasi yang tinggi kami berikan kepada Ya. RRI. Ya, Seperti kata Pak Ketua tadi bahwa ini membantu kerja-kerja kepemiluan kita. ya. Dan kami berharap program-program ini terus berjalan, bukan Ya. hanya di tahun-tahun ini saja, juga Ya. di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, semoga aja dengan hadirnya Bapak Adi Sayumitra, mohon maaf Pak, dapat memberikan ilmu yang lebih lagi untuk adik-adik semuanya. Mungkin silahkan Pak untuk paparan sosialisasinya. Baik, terima kasih. Saya boleh ke sini ya? Boleh Pak. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk adik-adik semua, apa kabar semuanya? Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Baik, terima kasih semuanya adik-adik sekalian yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala RRI, Bapak Ketua KIP dan seluruh jajaran, dan teristimewa buat adik-adik juga ini Bapak Ibu guru yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami sayangi. Juga ada guru-guru kami dulu di sini, mungkin ada Ibu Latifah, ada beberapa guru yang
yang masih ada ya Pak ya. Masih mengajar, maksudnya masih bertugas di SMA 2. Walaupun kami bukan dari SMA 2, tapi dulu pernah sempat bertemu dengan Ibu. Yang kami banggakan juga adik-adik sekalian, para siswa-siswi SMA Negeri 2 Melabuh. Terima kasih untuk kesempatan waktunya hari ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa tahun 2024 disebut dengan tahun pemilu Bapak Ibu ya. Sebenarnya apa sih adik-adik pemilu? Ada yang tahu nggak pemilu itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Iya. Ada? Ya, pemilu itu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di mana kita semua akan bersama-sama memilih pemimpin kita untuk diberikan mandat amanah untuk memimpin negeri ini. Bapak Ibu sekalian, kenapa sih harus pemilu? Kenapa nggak yang lain saja? Ini juga penting kita pahami bersama bahwa pemilu merupakan sebuah konsekuensi logis dari sistem demokrasi yang sudah kita anut bersama. Bahwa Indonesia hari ini menerapkan sistem demokrasi, maka konsekuensinya adalah adanya pemilu. Sebagai apa? Sebagai sarana untuk sirkulasi elit. Bahwa pemimpin ini harus ada sirkulasinya, harus bergantian dan tidak boleh itu-itu saja. Itu Pak Kepala ya. Sehingga perlu ada pemilu untuk mengganti elit sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan, bahwa hanya ada 2 periode untuk presiden. Adik-adik sekalian, yang paling penting adalah apa sih sebenarnya syarat untuk memilih? Nah, ini kan untuk adik-adik yang akan memilih ke depan, bahwa hari ini adik-adik disebut dengan pemilih pemula. Pemilih pemula adalah pemilih yang akan pertama sekali memberikan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. Apa syaratnya? Yang pertama adalah adik-adik harus berusia 17 tahun genap pada hari pemungutan suara, atau telah menikah atau sedang menikah. Adik-adik sekalian, sekarang umurnya berapa rata-rata? 15. Ada yang sudah menikah belum? Belum ya. Ada nggak kira-kira yang umurnya 16 tapi sudah menikah? Ada ya. Kita tidak ada, tapi di beberapa tempat itu ada. Ya, dan kondisi seperti ini dibenarkan untuk memilih. Kenapa? Karena sudah dianggap sudah menikah dan dianggap dewasa. Jadi orang menikah itu orang yang dewasa, walaupun umurnya 16 tahun, tapi negara memberikan haknya untuk menjadi seorang pemilih. Yang pertama tadi apa? 17 tahun. Pada hari H, adik-adik sekalian, kapan kita pemilu? Tanggal 14 Februari tahun 2024. Siapa yang lahirnya itu tanggal 14 Februari ke bawah, ke depan bakal jadi pemilih pemula di pemilu tahun 2024. Ada yang lahirnya bulan Januari? Ada ya? Ada. Adik-adik akan menjadi pemilih besok di tahun 2024. Itu syarat pertama, harus 17 tahun atau telah menikah. Yang kedua, adik-adik harus sehat jiwanya. Jadi harus sehat jiwanya, harus waras ya. Orang yang tidak waras atau kurang akal tidak boleh memilih. Karena apa? Orang yang kurang jiwa atau kurang secara rohaninya kurang sehat dianggap tidak bisa menentukan pilihannya secara netral. Maka kenapa? Harus orang yang waras yang bisa memilih. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak dicabut hak politiknya. Ada beberapa kasus yang vonis hukumannya itu selain dari hukuman penjara juga mencabut hak politik seseorang, sehingga dia tidak bisa untuk menjadi seorang pemilih. Itu yang ketiga. Yang keempat, adik-adik harus berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya harus punya KTP elektronik. Bagaimana kalau yang nggak punya KTP elektronik? Bisa menggunakan KK. Yang penting apa? Umurnya sudah berusia 17 tahun dan waras. Ya, waras. Kondisinya sehat. Yang kelima adalah tercatat dalam daftar pemilih. Ini yang paling penting adik-adik sekalian. Adik-adik sudah bisa cek data pemilih dengan cara www.cek.dpt online. Silakan cek masing-masing. Kalau memang adik-adik nanti berusia 17 tahun pada hari H, silakan laporkan ke PPS setempat bagi yang belum terdata sebagai pemilih. Ya. Kenapa? Ini penting adik-adik sekalian. Jangan menganggap seperti kata Pak Ketua tadi,
Kita nggak ada hubungan sih dengan pemilu. Nggak pengaruh sama pemilu, pengaruh. Sama juga dengan beberapa pendapat orang mengatakan bersama-sama pemilu dengan agama. Hanya urusan pemilu dengan agama, ada urusannya Bapak Ibu sekalian. Ya adik-adik ya. Hari ini kalau orang-orang ulama-ulama atau orang-orang cerdas tidak ikut dalam pemilu, maka orang-orang yang batil, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak pintar yang akan menguasai parlemen. Ya, ketika parlemen dikuasai oleh orang-orang yang tidak mengerti, maka kebijakan-kebijakan pemerintah bisa saja dibuat sesuai dengan kemauannya. Hari ini kita bersyukuri di Aceh kita pakai jilbab semua. Bisa saja kalau hari ini parlemen dihuni orang-orang yang tidak mengerti tentang agama, tidak mendukung syariat Islam, maka bisa saja kebijakan buka jilbab bisa diterapkan. Aceh tidak lagi pakai jilbab. Bisa saja. Artinya apa? Pengaruh politik terhadap agama itu ada dan saling memberikan dukungan. Jangan menganggap bahwa orang Islam itu tidak boleh ikut-ikut pemilu, tapi tetap harus ikut. Ya, ini suatu pendapat yang keliru saya pikir. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi udah 5 syaratnya, dan yang paling penting adalah kita mengetahui apa yang kita pilih. Adik-adik sekalian, pada pemilu 2024 14 Februari nanti kita akan memilih 5 jenis pemilihan. Yang pertama adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang pertama. Ya, nanti adik-adik akan menerima 5 surat suara. 5 surat suara, bukan surat cinta ya. Surat suara, ya. Sekarang nggak ada lagi surat-surat cinta ya Bu. Udah pakai WA Bu ya. Udah pakai WA. Yang pertama adalah surat suara presiden dan wakil presiden. Ya, adik-adik harus milih siapa presiden ke depan. Siapa pemimpin ke depan yang akan memimpin Indonesia. Itu rahasia. Ya, cukup adik-adik tahu hati diri sendiri dan Tuhan yang tahu di dalam kotak suara. Ya, tidak perlu menyampaikan ke yang lain. Silakan pilihkan sesuai dengan karakternya masing-masing, sesuai dengan visi misinya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik akan memilih DPR RI. Ya, DPR RI, perwakilan rakyat yang ada di Jakarta. Kemudian ada pemilihan DPR Aceh atau DPR provinsi, itu yang akan duduk di parlemen provinsi. Akan ada pemilihan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, itu perwakilan daerah. Ya, itu setiap provinsi itu ada 4 orang. Nanti silakan dipilih berapa kursinya, 4 orang. Silakan dipilih siapa kira-kira yang bisa mewakili adik-adik sekalian. Yang kelima adalah DPR Kabupaten Kota, itu untuk duduk di Simpang Pelor. Duduk Simpang Pelor. Ada anggota-anggota dewan sebanyak 25 orang anggota Dewan Aceh Barat untuk tahun 2024 yang akan adik-adik pilih. Siapa itu terserah. Ya, terserah adik-adik sekalian, dilihat latar belakangnya, visi misinya. Jangan memilih karena alah dia abang nih ganteng tak abang yotang. Jangan. Sama juga kita pilih ketua OSIS ya. Jangan pilih karena gantengnya. Jangan pilih karena cantiknya. Tapi pilih karena visi, misi dan programnya. Apa yang bisa dilakukannya setelah menduduki jabatan itu untuk kita, untuk masyarakat Aceh Barat. Ya, ada 5 pemilihan: presiden, DPR RI, DPRA, DPD dan DPR Kabupaten Kota. Kapan kita pemilu? Tanggal 14 Februari tahun 2024. Jangan lupa mulai jam 7 pagi sampai jam 1 siang gunakan hak pilih kita dengan cara mencoblos 1 kali saja. Tidak usah banyak-banyak. Sekali saja. Boleh pada nama, boleh pada gambar atau di hidungnya, boleh pada nomor urut pasangan calon. Ya, itu untuk presiden. Kalau untuk DPR boleh di partainya saja, boleh juga langsung di nama calon. Karena untuk DPR itu tidak ada gambarnya Bu, Bapak Ibu ya. Dan untuk DPD boleh coblos di gambarnya, boleh coblos di namanya, boleh coblos di nomor urutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan sekilas tentang sosialisasi pemilu. Kalau ada nanti yang ingin bertanya, disilakan.
kami akhiri Pak Ketua, Pak Kepala. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak stay di sini dulu. Ya. Ada yang bertanya nggak nih? Masa sih nggak ada yang bertanya? Kamu nanya gitu ya. Kalau untuk umur yang Ya. termuda bisa memilih Memilih. atau bisa nyoblos itu umurnya berapa Pak? Tolong Maiza. 17 tahun ya minimal. 17 tahun. 17 tahun dihitung pada saat hari pemungutan suara. Oke, ini Artinya rata-rata. perkiraannya itu 14 Februari 2024 itu 17 tahun itu bisa milih. Oke, berarti kan? Iya, dia bisa lapor bahwa saya tanggal 14 Februari 17 tahun dia akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Oke, berarti adik-adik di sini kan pada 16 tahun sekarang. Nah, tahun depan, nah ini udah benar sasaran kita para pemilih semua, pemula semuanya ya. Pastinya udah ada pilihannya masing-masing adik-adik dari sekarang, apalagi setelah mendengarkan sosialisasi yang cukup singkat tapi jelas dari Bapak Andi Sayumitra. Ada yang mau bertanya ini? Kalau yang mau bertanya Oke. 2 orang aja, Oke. nanti dapat hadiah loh. Iya. Silakan. Satu cewek, satu cowok yang mau bertanya langsung maju ke depan. Ayo, biar lebih paham langsung lagi nanti. Masuk channel YouTube-nya RRI, langsung dikenang, diingat sama Pak Andi Sayumitra. Ayo. Iya. Mana tahu ke depan nanti bisa jadi bagian dari KIP. Ini ketua KIP-nya aja Iya. alumni Semanda. Bener. Weh, masa nggak mau bertanya? Tinggal masuk aja gitu ya kan? 2 orang Ayo, aja. mana nih adik-adik kita nih? Sebelum kita dengarkan, nanti ada nyanyi solo. Tapi 2 orang yang mau bertanya tentang sosialisasi yang tadi. Boleh Iya. apa aja mau tanya tentang, pokoknya yang berhubungan dengan pemilu KIP. tahun Pemilu, iya, benar. 2024 Karena dulu Kak nantinya. Meza pada saat memilih pemula aja itu kebingungan. Kamu coblos semua dulu biar adil ya. Akhirnya kertas suaranya rusak sayang. Rusak, iya, Karena semua itu dicoblos. Benar, karena kita juga nggak boleh yang namanya asal-asal mencoblos gitu ya Pak ya. Ayo Karena 2 orang nanti dapat kertasnya hadiah. juga banyak ya, ada 5 kertas. Nah, nanti di surat suara Suara-suara. ya. Ntar Salah kertas surat lagi. cinta. Surat suaranya ntar ada 5. Oke. Nah, nanti kita juga yang pastinya bingung Silakan. kalau misalnya kita nggak bertanya. Boleh Ayo. mic-nya ke Pak Andi sebentar, Meza. Ada yang mau Oke, Nanda baik. tanyakan lagi. Untuk tahun ini apa perbedaannya Pak dengan 4 tahun yang lalu untuk Aceh Barat sendiri? Apa tambah rame, apa tambah dikit yang menyalonkan diri? Untuk partai politiknya alhamdulillah kita tambah banyak ya. Tambah banyak. Aduh, tambah bingung dong kita karena ya. kemarin ada 22 yang sudah mendaftar dengan total caleg itu 641 orang Oh my yang god. akan bertarung. Ya. Berbeda dengan tahun lalu yang 331. Berarti 2 kali lipat loh Iya, adik-adik 2 kali untuk tahun lipat. ini. Nah, ini dia jagoan-jagoan kita yang berani bertanya. Nggak apa-apa. 3 orang udah boleh. Lanjut 3 orang. Tugasnya Kak Eka sama Kak Tina siapin hadiah. Hadiahnya nyusul. Silakan sebutkan dari siapa, namanya, kelas berapa, dan yang mau ditanya apa. Nama saya Azil Al-Muzakir dari 11 IPS 4. Saya ingin bertanya Kak. Mana IPS 4? Mana IPS 4? Oh iya. Silakan. DPD itu Dewan Perwakilan apa Kak? DPD ya? Ya. Oh iya. DPD itu Dewan Perwakilan Daerah atau Legislatif Perseorangan dia itu namanya. Ya, jadi dia setiap provinsi itu diberikan kuota oleh negara itu 4 per provinsi. Jadi orang-orang yang dipercaya, tokoh-tokoh masyarakat Aceh yang mau bertarung ya silakan diberikan ruang untuk itu. 4 orang setiap provinsi. Nanti suara terbanyak itu yang akan duduk di parlemen Pak. Itu. Yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin perkenalkan. Dari kelas mana namanya? Nama saya Fadila Basti Agus. Saya kelas? berasal dari 10 MIA 1. Iya, 10 MIA 1. Ya. Nah, jadi saya mau nanya nih, kalau misalnya ya di kertas itu yang dicoblos kan orangnya, gambar orang sama nomornya. Apa kertasnya bakal kehitung sah atau nggak kehitung? Iya. Oke. Baik, tadi kan bagus pertanyaan nih. Nah, ini untuk kita semua karena kan pemilih pemula ya. Kalau bisa nyoblosnya tuh 1 kali saja. Ya, nggak usah, jangan semua calon nanti suaranya rusak. Seperti kata Mas tadi ya, rusak. Cukup difoto saja, tapi kalau udah tercoblos di nama dan di foto orang yang sama juga dianggap sah. Cuma kan mubazir kan, kita 1 kali aja ngapain 2 kali. Karena ada risiko ketika kita coblos lagi takutnya tembus ke belakang kena yang lain sehingga suaranya jadi rusak dan tidak dihitung. Kasihan kan kita capek-capek ke TPS, suara kita nggak dihitung. Nah gitu. Ya,
baik. Makasih. Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Andriani dari kelas 11 MIA 2. 11 MIA 2, mana 11 MIA 2? Iya. Saya mau tanya Pak, kan kita kan pemula. Iya. Kalau misalnya kertas ini salah satu kertasnya tuh hilang atau nggak terbaca atau kayak mana Pak? Oh iya. Adik-adik juga ini bagus pertanyaannya, bagaimana kalau kertasnya hilang atau nggak terbaca? Ini penting juga ya. Maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah setelah ketua KPPS memberikan kertas surat suara ke kita, maka yang perlu kita lihat adalah kita buka dulu. Periksa ini kertasnya utuh atau tidak. Kalau kira-kira sudah terlanjur masuk, tiba-tiba kertasnya rusak, segera kembalikan, jangan diapa-apain. Kembalikan ke petugas KPPS-nya. Ya, kembalikan dan itu akan diganti. Laporkan, enggak apa-apa. Yang penting jangan diapa-apain dulu. Demikian ya. Yang penting harus jelas siapa yang mau dicoblos. Oke? Oke. Ada lagi satu lagi, silakan. Oh iya, perwakilan laki-laki ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh nama? Nama Malik Aulia Rahman dari kelas 11 I1. 11 I1. Mana dia? Iya, teman-temannya. Oke, silakan. Pertanyaannya, kenapa harus dicoblos? Kenapa nggak ditandain aja pakai pulpen atau apa gitu? Kamu nanya. Bisa jawab. Gini. Kenapa harus dicoblos? Karena memang satu ya ketentuan seperti itu. Pertimbangannya mungkin kalau menggunakan tinta itu akan hasil penelitian itu akan membuat banyak kesalahan. Karena apa? Satu, tintanya bisa saja melebar, kemudian bisa tercoret yang lain sehingga menyusahkan petugas dalam melakukan penghitungan suara di TPS nanti Pak. Maka dulu kan pernah juga dicontreng Pak. Dulu kan kita pernah dicontreng tahun 2024 kalau saya nggak salah, 2004 kan pernah dicontreng sekali Pak. Sehingga apa? Banyak suara yang tidak sah atau suara rusak Pak. Suara tidak sah sehingga itu dianggap ada alternatif lain untuk mencoblos. Ya, jadi adik-adik juga bagi yang di TPS nanti tambahan sedikit, tetap menggunakan paku coblos untuk mencoblos surat suara. Karena begini Bapak Ibu sekalian, akan sangat terdeteksi ketika kita menggunakan benda lain untuk mencoblos surat suara. Surat suara tidak boleh dicongkel hidungnya Pak. Itu akan menjadi rusak. Tidak boleh menggunakan asap rokok, walaupun kan dilarang menggunakan rokok. Kadang-kadang kan kita usil Pak. Atau kadang-kadang menggunakan pulpen Pak. Itu juga dianggap suara rusak. Maka gunakan alat pencoblos apa itu paku yang sudah disediakan. Kenapa paku? Paku itu Pak kalau kita coblos, kita balikkan lagi dia akan balik Pak. Kita tekan di belakangnya, coblos Pak, kita coblos, dia akan membuat ruang di belakang dan kita kembalikan, dia akan kembali. Berbeda dengan yang lain. Kalau kita gunakan yang lain dia akan kembali, akan rusak suara-suara itu Pak. Maka kenapa pilihan paku? Karena ujungnya tajam, ketika kita coblos, kita kembalikan, dia akan kembali dan akan mudah dideteksi oleh petugas di lapangan. Di PPS tidak membingungkan dan lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya ketimbang tadi dengan cara membulat-bulat seperti ujian, itu mungkin lebih banyak resikonya Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Adik ya. Terima kasih. Terima kasih itu kepada dia ya. Bapak Andi Sayu Mitra, kami persilakan kembali ke tempat. Ya, luar biasa tadi sosialisasinya Meza. Benar sekali Nanda. Iya. Dan ini juga menambah pengetahuan terbaru untuk kita semuanya, terutama buat adik-adik para pemilih pemula tentunya. Benar. Jadi insya Allah nanti walaupun 600 ya balon-balon apa tuh namanya tuh calon-calon Calon-calon Iya pemimpin kan balon yang akan kan bakal datang. calon. Jadi udah nggak bingung, sudah ada Iya. gambarannya Iya, gitu ya. benar banget. Walaupun di Melabu banyak sekali juga nih yang baru-baru muncul tapi sudah nggak bingung lagi karena Iya. udah disosialisasikan langsung oleh KIP Aceh Barat ya. Benar Untuk sekali. tadi 3 orang yang 4 orang Nanda. 4 orang. Tambah 1 tadi. Oke, Ya. nanti kita data ya untuk hadiah. Satu kotak kue kali ya. Hadiahnya cinta dari Kak Eka dan juga Kak Tina. Oke, selanjutnya kita mau dengar nyanyi dulu. Iya, Ada benar. dari siapa nih? Ini adik kita yang tadi juga barusan bertanya penampilan vokalis solo, yaitu ada Malik Aulia Rahman. Kepada adik kita kami persilakan. Tanya dulu Meza, itu tugas Iya. Meza. Tadi udah bertanya mengenai pemilu. Nah, kalau sekarang mau bawain nyanyi apa? Tentang pemilu juga? Enggak ya? Jangan pilih aku. Iya, atau jangan pilih aku.
Namanya siapa tadi? Malik Aulia Rahman. Iya, mau bawain lagu apa? Yang pertama Here With Me dari David. Oke, ini basicnya emang penyanyi? Nggak tahu. Enggak tahu. Oke, silakan ya. Watch the sunrise along the coast as we both getting old. I can't describe what I'm feeling, and all I know is we're going home. So please don't let me go. Don't let me go. And if it's right, I don't care how long it takes. As long as I'm with you, I've got a smile on my face. Save your tears, you'll be okay. All I know, it's you're here with me. Watch the sunrise as we're getting old. I can't describe. Oh, I wish I could live through every memory again. Just one more time before we float off in the wind. And all the time we spent waiting for the light to take us in have been the greatest moment on my life. Semua, ayolah. As long as I'm with you, I've got a smile on my face. Save your tears, you'll be okay. Yeah. It's you're here with me. Oh, 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 oh. I can't describe. Oh. Sudah? Waduh, tanggung sih sebenarnya kalau satu ya. Bisa dinaikin sedikit lagi? Satu lagi. Atau satu lagi nanti, satu lagi sekarang atau satu lagi di akhir nih panitia? Satu Boleh. lagi di akhir atau satu lagi sekarang? Satu lagi. Ya udah satu lagi sekarang. Nanti di akhir ada satu lagi berarti kalau gitu ya. Volumenya dinaikin sedikit. Ku di dekatmu, ada di setiap pagi, di sepanjang harimu. Tak mungkin bila engkau tak tahu, bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu.
cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta di masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Oh, takkan lagi ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta di masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Oh, takkan lagi ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Wow, takkan lagi ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Jujur memang sakit di hati bila kini nyatanya engkau memilih dia. Takkan lagi ku sebodoh ini larut di dalam angan, angan tanpa tujuan. Ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Oh, takkan lagi ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Thank you semua. Tepuk tangannya dulu dong. Oke. Bisa dada-dada dulu kali ke drone-nya, Bang Wandi ambil teman-temannya, ambil penontonnya. Dadah. Iya, keren. Ya itu dia Terima kasih. Sewindu darinya Tulus ya, yang dibawakan sama teman kita, ada Adik Malik Aulia Rahman tadinya. Oke, nanti Ya. di akhir waktu sesi foto-foto kita minta satu lagu lagi ya di akhir ya. Nanti bisa ikutan bintang radio loh di RRI ya kan. Iya, baik. Untuk tadi yang sudah bertanya 4 orang, silakan registrasi nomor handphone, ada hadiah loh nanti ya. Yang 4 orang tadi langsung ke mejanya Kak Eka sama Kak Tina yang sana. Oke, ya 4 orang yang bertanya tadi. Benar. Selanjutnya, Meza, ke depan Oke, lagi dong. kita dengarkan kembali pembacaan puisi dari adik-adik kita, yaitu Adiatun Munira. Kepada Adiatun Munira kita persilahkan. Iya, ini kita ngobrol dulu Iya, sama benar. Adiatun Munira. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selamat pagi menjelang siang untuk Adiatun Munira. Puisinya tentang apa? Tentang tak ada lagi karya LK Ara. Tak ada lagi karya LK Ara. LK Ara. Jadi puisinya tak ada lagi ya. Udah habis. Baiklah kalau gitu. Adiatun Munira, silakan. Taruh di tengah. Oh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LK Ara dalam sebuah karyanya tak ada lagi, tak ada lagi yang ku cari di sini kecuali merasakan sinar bulan yang dingin oleh rindu. Tak ada lagi yang ku cari di sini kecuali mendengar rintih angin di air danau. Tak ada lagi yang ku cari di sini kecuali memandang kuburan tua, tempat istirahat nenek moyangku. Tak ada lagi yang ku cari di sini kecuali menyaksikan embun turun membasuh wajah rakyatku. Tak ada lagi yang ku cari di sini kecuali merasakan gema doa dari orang yang menderita. Doa yang membumbung ke langit, bersatu dengan awan, bersatu dengan matahari, lalu turun ke bumi, mendatangi rumahmu, memberi salam padamu, masuk ke hatimu. Bicara tentang keadilan. Tak ada lagi yang ku cari di sini. Tak ada lagi kecuali bekas kanak-kanak yang tertutup debu. Tak ada lagi yang ku cari di sini kecuali melihat bayang sejarah perlahan tenggelam tak tertulis. Tak ada lagi yang ku cari di sini. Tak ada lagi selain menyaksikan kasih-Mu yang terus menyirami bumi. Terima kasih. Oke, tadi kan dapat ya, di off kan ya. Cicak-cicak di dinding biasa. Tiba-tiba dia naik ke atas kepala. Tiba-tiba ya. dia merayap ya. Oke. Itu dia tadi puisi yang sangat luar biasa ya, yang sudah kita dengarkan dari adik kita yang berjudul Tak Ada Lagi. Udah selesai dong pastinya ya. Oke, nah kita tahan dulu. Ya, lagi bener. prepare kameranya. Oke. Nggak apa-apa karena ini tapping ya Meza ya. Iya bener banget. Dan Oke, kita mau menyaksikan penampilan TikTok ini. Iya benar. Ya, karena kan memang bagian dari medsos anak-anak umur segini pasti mereka mengapresiasikan dirinya atau mengekspreskan dirinya itu ya ekspresinya via sosial media entah itu di Instagram, TikTok ya atau juga media sosial yang lainnya. Udah Bang? Belum, kita tahan dulu. Tadi gimana pasti puisinya? Ada kita udah siap-siap ya. Tadi puisinya gimana kalau menurut puisinya Meza? Itu bagus nggak? banget ya kan? Iya, tadi padahal kita mau ngobrol dulu ya, cuma diganggu sama cicak-cicak. Cicak-cicak di dinding ya, tiba-tiba muncul. Oke, udah siap ya? Ya, kita langsung aja melihat penampilan adik-adik kita menari TikTok ala-ala Arabia kayaknya ya. Arabia. Nah langsung aja kita panggilkan adik-adik yang tadi juga dari Tarian Ranu Pelampuan. Silakan mengambil tempat di depan kami. Iya. 1, 2, 3. أول ما سحبت حزامي بقوا يتنططوا قدامي وفي واحدة من البلكونة عمالة بتقول في حرامي حلق علق كماشة مظلوم يا سعد الباشا. Oke. Udah ya?
Gitu aja. Oh, satu lagi. Satu lagi. Oke. Itu dia ya penampilan TikTok sini dulu dong. Langsung kabur aja. Ini Kita- kalian belajarnya tadi barusan atau udah lama belajar? Barusan aja. Yang pertama barusan aja. Tapi udah hafal gerakan-gerakannya. Sering main TikTok di rumah ya? Oh, gitu. Ya. Cek mikrofonnya. Halo, cek. Boleh. Besok kita tantang kalian bikin TikTok tapi yang lebih edukasi ada edukasinya tentang KIP ya. KIP Ya. Aceh Barat, tentang pemilu dan segala macamnya ya. Iya. Habis itu jangan lupa tag Pro2 Melabuh, oke? Oke, kita tunggu nanti video-videonya ya. Oke. Thank you adik-adik. Iya, apalagi nih Kakak Nanda yang akan kita Silakan. tampilkan untuk Masih adik-adik ada semuanya. dong. Masih ada. Nah, ini salah satu kegiatan bela diri ya. Aha. Olahraga bela diri. Namanya pencak silat. Nanda pernah ikut pencak silat nggak dulu? Karate dulu. Karate ya kalau zaman dulu ya. Jadinya sate ya. Ada Ya yang udah. mau yel-yel? Pandu yel-yel satu sambil kita menantikan teman-teman kita beraksi di sini. Ada yel-yel? Masih ada yang mau yel-yel? Ada hadiahnya juga ya? Oh, nggak ada lagi hadiah ya? Yel-yel ada nggak? Satu orang yang mau pandu yel-yel? Yuk. Ya udah kalau gitu punya RRI. Oke, Kameza, biar silakan. lebih semangat ya. RRI, kami bisa, pasti bisa. RRI luar biasa. Lebih semangat yang di belakang lagi. lebih semangat lagi, mana suaranya? Lebih semangat lagi biar diambil footage-nya sama drone kita. Oke. Sekali lagi ya, Sekali sama-sama lagi. ya. Dan tiga. RRI, kami bisa, pasti bisa. Luar biasa. Dadah Thank dadah you. dong ke kameranya. Iya. Oke, Kita baiklah panggilkan ya. aja nih. Langsung aja kita panggilkan adik-adik kita dari SMA Negeri 2 Melobo penampilan pencak silat. Nah, Ya, ini namanya- untuk adik-adik pencak silat ini nonem soalnya ya Iya. karena ada perubahan-perubahan nama gitu kan. Iya. Jadi langsung aja untuk adik kita. Oke. Iya. Loncat dari sana ke sini enggak kan? Oke, silahkan.
dulu. Aduh, aku takut Nanda. Cek. Oke, tahan dulu. Dua-duanya kesini dulu dong. Karena acara kita udah mau selesai ya, udah mau habis ya. Benar. Oke, nanti ditutup terakhir. Ada yang mau nyanyikan satu lagi untuk sebagai penutup? Iya, sampai Tanya kita dulu foto-foto Meza, dengan bareng siapa ya. di mana? Salah satunya yang mau ngomong? Ya, yang mau ngomong siapa? Perkenalkan, nama saya Fauzan Azimar Rizky Gea. Kawan saya namanya Muhammad Nur Aditya. Oke, nah ini kalian udah belajar ini berapa lama? Emang kalau belajar silat emang udah lama. Udah lama, oh makanya memang kalian udah terbiasa partner? Ya. Oh luar biasa. Terima kasih. Ada ini nggak? Ada kesan-pesan untuk acara kita? Pro 2 Agustus School edisi Cerdas Memilih. Mau apa yang mau disampaikan? Oh ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Yang penting semangat ya. Oke. Terakhir. Terima kasih ya. Sebelum kita masuk sesi foto-foto, kita udah habis acara kita Ya, dan benar. nanti kita persilahkan untuk Kepsta dan juga kepala sekolah dan juga dari KIP dan juga semua dan guru-guru untuk mengambil Berfoto tempat bersama untuk sesi ya. foto bersama. Sambil foto-foto bersama kita butuh ini nyanyi nih. Yang tadi Iya. vokalisnya mana? Mau nyanyi nggak satu lagi? Nyanyi Oh, dong. ya, oke, Iringi oke ya, udah guru-guru oke. kita sambil foto bersama. Ya. Silakan. Iya, Baik Meza, dengan berakhirnya atraksi tadi, Iya. nah untuk yang menonton acara ini juga nanti pada saat acara ini ditayangkan taping Iya. untuk tidak meniru karena ini adalah adegan Adegan berbahaya berbahaya. dan udah dilakukan oleh teman-teman Orang-orang yang yang terlatih profesional. pastinya ya. Baik. Sekaligus kita pamit undur diri dari semuanya. Terima Oke. kasih untuk yang sudah hadir di acara ini dan juga buat yang udah nonton acara ini nantinya Meza. Terima kasih juga untuk SMA Negeri 2 Molabot, Pak. Beri tepuk tangan semuanya. Terima kasih juga kepada KIP Aceh Barat. Barat, ya. Dan juga semua guru-guru dari SMA 2 Negeri Melabuh Aceh Barat Benar ya. sekali ya. Dan tentu saja oh nggak usah lagi nyanyi. Oke. Baik. Baik kalau begitu langsung aja Iya. ada Nanda di sini. Dan juga bersama saya Meza Aha, mengakhiri acara kita Go to School RRI Malabo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.